أجمعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة مذاكرة مع الإخوان المحبين من أهل الخير والدين ila anqala, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Mudzakarah faslun, ini sebuah pasal fi tahdhiri min tulil amal, di dalam membahas supaya kita ada panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ini sebelumnya Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau membahas tentang ujar sidin tanhasiru fi arba asya. Penyebab kita itu koler ba'amal ada 4. Ya kan? Ini yang kedua lah sebenarnya nih. Yang ketiga, penyebab kita yang penyebab kita koler di dalam beramal, karena memang kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penyebab kita itu koler beramal, koler beribadah ada 4. Yang pertama, jahil. Jahil, kada tahu di ilmu. Nah, lalu kan anak beramal kada tahu di ilmu. Ya kan? Ada 4. Yang pertama jahil, yang kedua dhiful iman. Iman lemah. Ya kan? Iman lemah. Padahal tahu ibaratnya ini bagus, ini kada bagus. Cuma iman lemah lalu koler beramal. Yang ketiga tulul amal, yang akan kita bahas. Panjangnya angan-angan, karena terlalu banyak, terlalu panjang amal angan-angan, lalu beramal itu koler. Yang keempat, dan insyaallah yang akan dibaca, aklul haram, memakan yang haram. Nah, gara-gara memakan yang haram, maka ingat koler beramal, koler beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan Nabi Muhammad, man akalal harama asab jawarihu sya'at am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, makanan haram itu ada mesti babi. Kalau kan bilangnya makan babi B2 nih, ya kan, haram. Ada makan haram tuh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, makan misalnya dari hasil curian atau dari hasil yang kada baik itu makanan haram. Ada mesti babi atau anjing aja. Man akalal harama asad jawarihu sya'an haba. Barang siapa yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badannya otomatisnya kada mau beramal. Pasti yang dikatuju itu maksiat saja. Nah, makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyebutkan tentang sebab orang itu koler beramal, koler beribadah ada 4. Orang yang jadi sebab koler beramal, koler beribadah ada 4. Yang pertama jahil, yang kedua lemah iman, yang ketiga tulul amal, yang keempat pamakan yang haram. Nah, kita membahas yang ketiga, yaitu tulul amal, panjangnya angan-angan, banyaknya kehendak. Itu Nabi Muhammad SAW
Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, man tola amalu sa'a amalu. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang panjang angan-angannya, banyak kehendak, ya banyak kehendak, sa'a amalu, maka gawiannya itu kada bagus. Makanya Nabi Muhammad itu kan pernah duduk lawan sahabat, lalu menggambar, ya kan, menggambar, membawa ranting lah. Kemudian sidin gambar di pasir kan, di Arab tuh kan banyak pasir, lalu sidin menggambar sesuatu, nah, ya kan, persegi panjang. Persegi panjang. Lalu sahabat melihat Nabi Muhammad itu, kan kadang mungkin Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu dan itu kada ada sebab, kada ada tujuan. Pasti ada sebab dan tujuan Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu. Tatkala sahabat itu melihat Nabi Muhammad menggambar kotak persegi panjang, lalu bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa ini? Lalu ujar Nabi Muhammad, ini adalah yang segi 4 persegi panjang ini adalah umur manusia. Manusia itu ada batasnya, ya, ada batasnya umurnya. Bisa 60, bisa 70. Wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit yang lebih pada 60 70. Nah, kira-kira di sini lah banyak yang di bawah 60 kan, atau banyak yang di atas 60 kan? Pasti banyak yang di bawah 60. Ya Allah, pasti banyak yang di bawah 60. Memang zaman Nabi Muhammad SAW, umur umat ma baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 70 dan 60. Wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit yang lebih pada itu. Lalu Nabi Muhammad menggambar kotak persegi panjang, dan sidin ini umur manusia. Bisa 60, bisa 70 di sini. Bahkan ada yang kurang 50, 40, ada yang 30. Lalu sidin di tengah-tengah daripada persegi panjang tersebut, sidin menulis garis yang lurus sampai melewati persegi panjang tadi. Nah, sidin garis mulai di luar persegi panjang, sidin garis sampai tak keluar pulang. Nah, lalu dari Nabi Muhammad, yang aku garis panjang ini yang membentang, ini adalah angan-angan manusia. Kebanyakan orang itu angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Umurnya padahal 60 tahun, ya kan, 70 tahun, tapi angan-angannya bilang luar biasa. Umur 50, yang anak ditukar helikopter. Aku jangan nak tukar helikopter saja. Padahal Bagawi bilang, ya, berjalan bilang tak air sudah ngarang faktor umur, tatuaan. Yang nak ditukar helikopter apa bilang nukarnya? Mengumpulkan duit segala menukar helikopter Bagawi. Ya kan, umur sudah 50 tahun. Nah, paling 10-20 tahun sudah diun. Lalu dari Nabi Muhammad, nah ini angan-angan manusia kadang-kadang lebih banyak daripada, lebih panjang daripada umur yang punya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man tola amalu sa'a amalu. Orang yang panjang berisian angan-angan, itu biasanya amalnya itu kada baik. Kadang punya amal beribadah, kalau punya beribadah. Nah, karena terlalu apa bahasa wae inilah ngehalu, tapi ngehalu lah lain, halu langsung lain. Halu itu kayak apa lah, bahayal. Kalau tinggi, mahayal gawinya kan ada, hasilnya ada mahayal. Nah, terlalu banyak mahayalnya tidak bagus. Bahkan terlalu banyak mahayal ini menyebabkan kita koler beramal, koler beribadah, habis waktu di hayalan-hayalan aja. Amalnya kan ada, gawinya kan ada. Nah, makanya di sini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita itu tulul amal, jangan banyak menghayal. Gawi aja, ya kan? Yang penting, dan amun orang yang banyak menghayal, orang banyak menghayal itu menyebabkan koler beramal, koler beribadah. Fa'amatulul amal fa'amatumun jiddan. Ujar sidin nih, orang yang katujuh mahayal, orang yang terlalu panjang cita-cita, itu kada bagus. Madmum, tercela, ada bagus. Bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirah wa amarid dunya. Bahkan orang yang katujuh mahayal, masalah dunia lah, masalah dunia. Ya tadi kita dianjurkan apa ngarannya, masalah dunia ini jangan terlalu banyak kehendak.
Mahayal itu kan banyak kehendak, bahasa halusnya. Aku hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Padahal kada sesuai. Gawian misalnya, maaf lah, baju kerupuk. Itu nih anak ditukar, yang ganal-ganal. Hendak kelukar yang ditukar pesawat, yang ditukar, yang mustahil lah. Nah ini kan bagus. Lalu mengakibatkan ini kolerba amal. Makanya wajar Habib Abdullah bin Al-Haddad, bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirah wa amari dunya. Orang yang katuju mahayal, panjang cita-cita, panjang angan-angan, itu dapat menyebabkan ila kharabil akhirah. Yad'u ila kharabil akhirah, dapat menyebabkan menghancurkan akhirat kita. Ya, akhirat kada tegawi lagi. Ada harapan mengaji kada tegatok, Al-Qur'an kada tegatok lagi. Salawat kada takatek lagi. Ya, gara-gara apa? Gara-gara banyak menghayal masalah dunia. Wa amari dunia, dan dapat memakmurkan dunia. Orang kata menghayal nih. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi menangati. Nabi pernah berucap, apa yang Nabi Muhammad? Yanju awwalu hadhil ummah bizuhud fid dunya wa qasril amal. Umatku di zaman saat ini dan sini akan selamat apabila inya merasa cukup melawan dunia, merasa cukup akan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, wa qasril amal, lawan jangan terlalu banyak menghayal. Nah, selamat amun kita nih lawan dunia merasa cukup, ya kan? Merasa cukup, diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah juga. Jangan diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit menggurunung. Karena ini karena ada zuhud. Ya kan, kita ini selalu selalu ridho dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, diberikan banyak alhamdulillah, diberi sedikit alhamdulillah juga. Nah, orang seperti itu selamat. Lawan wa qasril amal, handap angan-angan kada katuju mahayal. Ya kan? Kada katuju mahayal. Nah, ini orang ini selamat. Wa yahliku akhiruha bil hiris ala dunya wa tulil amal. Dan dia akan celaka akhiruha bil hiris ala dunya wa tulil amal. Wa tulil amal. Apabila umatku ini tamak lawan dunia, lawan panjang angan-angan, akhirat kita nih bisa hancur dengan sebab panjangnya angan-angan lawan terlalu tamak dengan dunia, terlalu rakus. Ya, terlalu rakus lawan dunia, lawan panjang angan-angan, hancur akhirat kita. Maka kita dianjurkan agar kita itu jangan sampai ulul amal, panjang angan-angan. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minas syafa arba, tanda orang itu celaka ada 4 celaka. Kita ini celaka atau ada tandanya ada 4 di sini. Minas syaqa'i arba'un, termasuk atau tanda alamat orang itu celaka ada 4. Yang pertama jumudul ain, karingnya mata, artinya ada pernah menangis, ada pernah menangisnya. Maksudnya ada pernah nangis takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun orang ini ada pernah menangis takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda celaka. Dia misalnya ada pernah menangis akan dosa yang pernah dia lakukan, ada pernah menangis, itu berarti dia tanda celaka. Makanya kita tuh bagus akan malam ya Allah, nah berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan dosa. Astagfirullah bahari, aku pernah melakukan ini, pernah aku melakukan dosa ini. Nah, ya kan, nangis keluar walaupun setitik aja banyu mata, nah itu selamat kan kita. Tapi amun kada pernah sama sekali kita menangis takutan oleh Allah Subhanahu wa taala, minas syaqq, termasuk daripada orang itu celaka. Itu yang pertama, jumudul ain. Wa qaswatul qalbi, lawan kerasnya hati. Keras hati ini kada mau menerima nasihat, tidak mau. Ya kan, jadi nasihat itu keras hati lah. Ya kan? Apa di dalam
Zubat itu abadun nas, manusia yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah galbun gasi, orang yang mempunyai hati yang keras. Nah, jadi orang tuh hati keras itu Allah taala itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keras hati? Keras hati adalah ada menerima nasihat, ada mau hadir majelis, itu keras hati, ya. Nah, itu keras hati. Nah, ini termasuk orang yang celaka itu. Yang ketiga al-hiris. Hiris ini adalah orang yang tamak. Nah, dunia aja pikirannya, kada ada lalu masalah akhirat. Nah, ini termasuk orang yang celaka. Watulul amal, dan panjang angan-angan, banyak menghayal. Orang yang banyak menghayal lalu jadi ada kepikiran lagi masalah akhirat. Ini hayalannya dunia aja. Nah, bicarakan dunia aja yang dipikirannya. Lalu akhirat ini ada lagi kepikir, karena kan kita beramal pasti ada niat terus. Kita di beramal pasti tergerak hati, aku nih asa anak beramal panja. Umur sudah Tuhan, pasti kan pikiran kita kasih betul lalu mau beramal. Kalau yang pikiran kita dunia, nah kayak apa aku harus bisi duit 700 triliun. Nah kayak apa aku berulah di paling kau istana yang paling megah. Nah berpikir kita ada lagi masalah akhirat hilang. Makanya tulul amal, orang yang panjang angan-angan atau terlalu banyak menghayal masalah dunia, itu minas syaqaq, termasuk orang yang celaka. Wa min du'ai alaihi salatu wassalam, makanya Nabi Muhammad pernah berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? A'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada setiap angan-angan atau hayalan yulhini yang dapat melalaikan aku dengan Engkau. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada hayalan atau angan-angan yang dapat melupakan aku dengan akhirat. Lupa. Amunnya kita kan menghayal hendak masuk surga itu bagus. Aku ini hendak masuk surga. Nah, pikiran kayak apa supaya masuk surga? Aku hendak hendak berdapat bahwa Nabi Muhammad bagus. Aku hendak membangun masjid bagus. Lain dunia karena aku hendak membangun majlis. Aku hendak tulak haji. Aku hendak nambah umroh, ini bagus. Angan-angan seperti itu, ya kan? Tapi kalau ini angan-angan masalah dunia, aku hendak bisi helikopter, aku hendak bisi kapal pesiar, aku hendak berisian istana. Wah, ini kan masalah dunia. Nah, ini kada bagus. Kharabul akhirat, dari Imam Habib Abdullah bin Alullah, dan dapat menghancurkan akhirat kita. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, makanya Nabi Muhammad berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? A'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada angan-angan yang dapat membuat aku lalai kepada Engkau, lupa lawan akhirat. Nabi Muhammad berlindung, ya kan? Supaya ada hayalan atau angan-angan yang membimbing beliau lupa lawan akhirat. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Dan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga berkata, akhwafu ma akhafu alaikum. Ada sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian. Ujar Sayyidina Ali nih. Ada sesuatu yang sangat aku takuti. Apa? Ittibaul hawa wa tulul amal. Ittibaul hawa, selalu mengikuti hawa nafsu. Ketujuh, mengikuti hawa nafsu. Itu takutan benar. Wa tulul amal, lawan angan-angan yang kosong, hayalan kosong. Ya, menghayal aja, menghayal. Lawan kalau kita orang menghayal kan bagus. Bisa kuring seorangnya. Menghayal takarihing soalnya gila ujungnya. Yang banyak menghayalnya bagus. Jadi dunianya ada bagus, di akhirat lebih lagi. Watulul amal, angan-angan yang kosong. Nah, dua yang ditakuti oleh Sayyidina Ali. Yang pertama Sayyidina mengikuti hawa nafsu. Yang kedua panjangnya angan-angan atau angan-angan yang kosong.
Amma tibaul hawa, orang yang ketujuh mengikuti hawa nafsu, fayasudu anil haq, maka dapat mencegahinya daripada perbuatan yang baik. Namun kita nih ketujuh mengikuti hawa nafsu, nah itu pada hawa kita melakukan suatu kebaikan. Kayak kita nih orang hadir majelis, amun mau pati hawa nafsu kita, orang hadir majelis, bapak hadir majelis, bapak panas-panas, jangan ke perumahan, sama jijit dia panas. Ada hasilnya. Nah, amun kita mengikuti hawa nafsu ya Allah, bapak ke majelis, uyuh-uyuhnya begawi nih, jaka goreng di rumah. Amun yang mengikuti hawa nafsu bisa hasil. Makanya itu deh. Amma tibaul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, fayasudu anil haq. Nah, maka dapat mencegahinya daripada berbuat baik. Orang yang ketujuh mengikuti hawa nafsu itu kada boga amal, boga ibadah. Ya nafsu ini kan logika. Ya, bukan logika itu akal ya. Kalau nafsu bang, nafsu itu kan sesuatu yang berlawanan dengan akal. Ya kan, berlawanan dengan akal. Amun kita nih mengandalkan hawa nafsu kita, akal kita kebelakangkan. Nah, ya kalau beramal. Amun kita mengandalkan akal kita, hawa nafsu kita kepinggirakan. Nah, maka kita auba amal. Fayasudu anil haq. Orang yang ketujuh mengikuti hawa nafsu, maka dapat mencegah dia daripada berbuat kebaikan. Wa amatulul amal fayusil akhirah. Ada tuh orang yang ketujuh mahayal, ya, berangan-angan yang kosong, mahayal. Fayusil akhirah, maka dia akan lupa daripada akhirat. Yang pada mau lagi berpikir masalah akhirat, dia sibuk pikirannya masalah dunia aja. Makanya kita tidak anjurkan ya Allah, setiap hari itu ada tafakur masalah akhirat. Yang disebutkan tafakur sanatin afdal min ibadah sanatin. Orang yang beribadah, orang yang bertafakur sesaat, sekumat dia bertafakur, itu lebih afdal daripada beribadah selama satu tahun. Tafakur namanya apa? Ulama mengatakan tafakur itu jadi yang pertama masalah akhirat. Tafakur masalah akhirat. Anak kayak apa? Kenapa di akhirat selamat tak ada kan? Namun kada selamat, nah, ya kan? Cari kayak apa supaya selamat. Itu ulama mengatakan tidak arad dal insan an yanala fadlat tafakur falitafakkar fi khamsah asya. Namun Anda nih, kita mendapatkan keutamaan tafakur. Kan tafakurnya lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Namun hendak dapat kita pahala yang lebih baik daripada beribadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya beribadah, ada singkuringan. Maka hendaklah dia bertafakur di dalam 5 perkara. Yang pertama, bertafakur tentang siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Amun aku mengerjakan yang haram, pacangan disiksa. Amun aku melakukan maksiat, nah pacangan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Bertafakur maka itu yang pertama. Yang kedua, bertafakur masalah pahala. Amun aku sembahyang duha, pahalanya diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Amun aku sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh 2 rakaat, diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amun aku sembahyang witir, ya kan, atau sembahyang isya misalnya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, isya berjamaah, maka diberikan pahala seolah-olah beribadah semalaman suntuk. Amun aku bersedekah, maka dapat memadamkan api murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bertafakur, ya kan, masalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertafakur tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita. Kan banyak nih di awal kita nikmat Allah Subhanahu wa taala, mata nikmat. Ya kan? Coba biar bayangkan seandainya ada bisi mata, kayak apa kan majelis? Bisa teranjak-anjak biar. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tafakuri. Alhamdulillah ya Allah bisi mata. Ya walaupun kabur-kabur dikit, cuma masih kau melihat, ya kan? Tafakur ini bagus. Alhamdulillah bisi batis kau berjalan ke masjid.
Alhamdulillah gigi masih banyak yang ada daripada yang hilangnya. Ya Allah. Tafakur masalah nikmat bagus. Yang keempat, bertafakur masalah alam semesta. Langit, ya Allah, pakai apa? Ulah langitnya. Rasanya lu gak disambung pula langit. Allah Ta'ala hebatnya bisa bola langit. Nah, bagus ya Allah. Pesawat yang bisa terbang di langit, padahal besi. Kayak apa caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerbangkan? Nah, jangan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisi kehendak. Kada mau terbang pesawat itu. Nah, berpikir masalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, fi ihsanihi ilaihi, tentang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala itu baik ya Allah. Coba bayangkan, amunnya Allah Ta'ala itu kada baik, pian sekali berbuat salah bisa mati. Pian misalnya ada orang menampar pian, ya kira-kira pian bagi duit atau pian mamai ya. Setidaknya paling kada dimamai, ya bisa membalas apa? Orang menampar sekali, 2 kali kita menampar. Allah Ta'ala puluhan kali kita berbuat maksiat, ya sehari itu ada hitungan. Coba bayangkan mulai subuh dan mulai pagi sampai di sore ini berapa kesalahan yang kita lakukan. Banyak kita salah pander, tak salah lihat, tak salah dengar, atau kewajiban ya yang mungkin kita teledor meninggalkan menggawinya. Banyak kan kesalahan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saking banyaknya kesalahan atau maksiat yang kita lakukan kepada Allah, sehingga kada langsung kada menyiksa. Nah, artinya Allah Ta'ala itu baik. Bagus kita pikirkan itu. Ya Allah baiknya biar. Padahal ulun sembahyang subuh tadi itu mandau. Cuma dia kada langsung sarek. Padahal tadi ulun kasalah pander. Padahal cuma dia kada langsung sarek. Padahal ulun kasalah lihat. Padahal sesuatu yang diharamkan. Tapi Allah Ta'ala kada langsung sarek silin. Nah baiknya bagus kita berpikir tentang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Jadi ulama idza aradal insan an yanala fadlat tafakkuri falyatafakkar fi khamsa asya. Barang siapa yang hendak mendapatkan keutamaan tafakkur, orang bertafakkur ini ganal pahalanya. Tafakkur saatin, bertafakkur sesaat saja, berpikir sesaat saja, khairun min ibadah sanah, lebih afdol, lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Tafakkur kayak apa? Bertafakkur dalam 5 hal, 5 perkara. Bertafakkur tentang alam semesta, bertafakkur tentang nikmat yang ada di awak kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang ketiga, bertafakkur tentang pahala, upah atau ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan tatkala kita melakukan ibadah. Yang keempat, bertafakkur tentang siksaan apabila kita melarang atau melanggar larangan-larangannya. Yang kelima, bertafakkur tentang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Bertafakkur, ya kan? Amunnya kita berpikir masalah yang 5 hal tadi bagus. Tapi amunnya kita menghayal atau berpikir masalah dunia, itu kada bagus. Ya kan? Kharabul akhirah, dapat menghancur akhirat kita. Ya kada buka amal. Ada buka amal, ada buka ibadah. Amat tibaul hawa, adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, ujar Sayyidina Ali, fayasudu anil haq, dapat menghijabinya atau mencegahinya daripada berbuat baik. Wa amatul amal, adapun orang yang tujuh mahayal, yunsil akhirat, dapat melupakannya tentang akhirat. Karena pikirannya masalah dunia, kada mungkin pikiran kedua. Ya kan, bermasalah dunia pasti dunia aja. Ya kan, kada mungkin kita masalah dunia tak pikir akhirat, terpikir itu kada mungkin. Ya kan, innallaha la yaj'al bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan di dalam hati kita ini 2 hati. Di dalam awak kita ini 2 hati, kada mungkin. Ya kan, satu tuh Bang. Kita mikirkan akhirat tuh Bang. Tapi mau dunia tuh Bang. Wa minal ma'thur, dan disebutkan juga di dalam sebuah athar, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Yang pertama bahamzah, yang kedua ba'ain. Man tala, barang siapa yang panjang, amaluhu, angan-angannya atau hayalannya,
sa'a amaluh, maka gawiannya pun kada bagus. Nah, orang nih makanya ya kan banyak diisian kehendak, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, macam-macam. Padahal sudah tuha orangnya, sudah berjalan bilang ditandu, berjalan digandeng saking tuhanya nih. Tapi hayalan sujud alham pada anak muda. Nah, man tola amalu, barang siapa yang panjang angan-angan, banyak orang yang banyak hayalannya, sa'a amalu, maka ini ada lagi ba'amal ibadah. Ada lagi ba'amal ibadah. Pasti gawinya maksiat saja. Nah, fatulul amal, kemudian panjang angan-angan atau mahayal itu, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ibaratun anistish'ari turil baqa fid dunia. Itu sebuah ibarat istish'ar, merasa turil baqa fid dunia, ini balalawasan hidup di dunia. Nah, seolah-olah ada mati lagi. Nah, itu orang yang beisian angan-angan lah. Makanya biarlah tatkala biar ini ibaratnya dihinggapi oleh angan-angan yang panjang, mahayal, ini akan mati. Aku ini mahayal, nggak bisi pesawat, umur sudah tua, rambut sudah beruban, gigi sudah majulan, anak bisi pesawat, babila nukar, nah, babila mengumpulkan duit. Nah, ya kan? Ibaratun anistish'ari turil baqa fi dunia. Hayalan yang panjang atau angan-angan yang panjang itu sebuah ibarat inya merasa balalawasan hidup di dunia. Balalawasan. Dikiranya kada ada mati sama. Coba biar lihat, sehebat apapun orang, sepanjang apapun umur orang, sejauh apapun orang, sekaya apapun orang, pasti mati. Pasti mati. Nah, lalu orang yang panjang angan-angan ini, karena ini tuh panjang angan-angan, seolah-olah tulul baqa fi dunia, ini merasa balalawasan hidup. Padahal di dunia ini kita ini sagan bersanggup mencari sanggup sagan akhirat. Nah, kita di dunia ini tugasnya mencari sanggup sagan akhirat. Nah, supaya kau bersedekah, supaya kau berhaji, supaya kita kau beramal, supaya kita kawa sembahyang, supaya kita kawa membaca Quran, supaya kita kawa membaca salawat. Nah, itu tujuan kita di dunia. Mamutiki nama itu, mamutuki sanggup sagan akhirat. Wa huwa dalun min sahibihi ala fardil hamaqah wa nihayatil gabawah. Nah, orang yang panjang angan-angan atau hayalannya terlalu tinggi, dalun itu menunjukkan min sahibi ala fardil hamaqah wa nihayatil gabawah. Ini menunjukkan orang yang berpikir seperti itu aja sih. Faratil hamaqah wa nihayatul gabawah. Faratil hamaqah itu bodoh. Ya kan? Bodoh. Orang yang panjang angan-angan itu menunjukkan itu bodoh. Ada pintar bahasa kitanya. Ya kan? Fa innahu qad dayya al-hazma. Fa innahu qad dayya al-hazmu wa tamassaka bil wahmi. Kenapa dia bisa bodoh? Karena ini seolah-olah menyia-nyiakan suatu yang nyata, watamasak bil wahmi, tapi inya berpegang daripada sesuatu yang kada jelas. Kita amunnya kita mahayal ya Allah, kita mahayal itu akhirat hilang. Padahal akhiratnya nyata. Akhiratnya nyata. Dunia itu ada pasti dia mahayal, misalnya anak diisian helikopter. Hendak diisian duit 700 triliun, dia mahayal itu pastilah dapat. Ada pasti dapat. Makanya ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalun min sahibihi ala faratil hamaqah wa nihayatil gabawah. Orang yang ketujuh mahayal itu menunjukkan orang itu kada pintar, goblok jadi. Fa innahu kana bikin bisa buat sedih kada pintar, bisa buat sedih goblok. Fa innahu qad dayya al-hazma wa tamassaka bil wahmi. Karena ia menyia-nyiakan sesuatu yang nyata. Akhirat kan nyata. Tapi dia berpikir masalah dunia. Berpikir masalah dunia. Wa tamassak bil wahmi. Padahal dunia itu sesuatu yang kada nyata.
Kita menghayal masalah dunia belum tentu dapat. Sedangkan akhirat lapas. Ya makanya seolah-olah kita itu menyia-nyiakan sesuatu yang nyata dan berpegang berikut kepada sesuatu yang ada jelas. Walau qila lahu masaan, seandainya kita ditakoni di sore hari ini kita ditakoni, hal tasiku bil baqa ila sobah. Nah, seandainya kita nih di sore hari ditakoni orang, kira-kira kita esok pagi hidup kada? Kira-kira apa? Nah, ini di dalam kitab ya Bang. Walau qila lahu mas'an, seandainya di sore hari seseorang ditanya, hal tasifu bil baqa ila sobah, kita nih kira-kira hidup kada sampai esok pagi. Au sobahan, atau misalnya kita di pagi hari ditakoni orang, kira-kira kita nih berada di pagi hari sampai kada kita itu hidup sampai sore hari atau malam hari. Hal tasifu bil baqa ila masa. Lakola, pasti kita menjawab lah, kada mau memastikan. Ya Allah, kita kan mau memastikan. Kita ditakoni orang, kira-kira kita sampai besok masih ada umur. Ada kalau kita memastikan. Ya misalnya aku yakin ya, mana buktinya? Ya mana buktinya? Aku ada jawabnya hidup besok, mana buktinya? Mana yang membuktikan, yang memastikan bahwasanya kita esok tuh masih hidup? Ada kawan kita ya Allah. Summa wa ya'mal dunya, summa wa ya'mal dunyahu amala man la yamut. Kemudian inya mengerjakan atau beramal masalah dunia seolah-olah dia beramal tidak pernah mati. Padahal ya Allah, apa ngarannya? Ya tadi jalur Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang banyak mahayal itu ala faratil hamaqah, itu orang ada pintar, orang yang bungol. Kenapa? Fa'inahu berdaya al-hazmah wa tamasak bilwaham. Karena nya menyia-nyiakan sesuatu yang nyata, yang pasti, wa tamasak bilwaham, dan nya menyia-nyiakan sesuatu, dan nya berpegang kepada sesuatu yang ada jelas. Seandainya Jarsidin nih, kita ditakoni orang, kira-kira nih sore ini kita sampai kada umur kita pagi esok, atau kita berada di pagi, kira-kira sampai kada umur kita sampai kapan malam? Nah pasti kita menjawab pasti kada tahu. Ya kan kada tahu esok hidupkah atau sudah mati. Nah, amunnya kada tahu jawabannya summa wa huwa ya'malu di dunia amalan la yamut. Kemudian dia mengerjakan atau beramal dengan amalan dunia seolah-olah dia ada mati. Hatta law annahu ukhbira annahu yukhallat fi dunya lam yajid mawdi'an li ziyadah ala ma huwa alaihi min al-hirs wa raghbah fi dunya. Seandainya nih law annahu ukhbira annahu yukhallat, misalnya nih apa ngarannya pilih padahal kira-kira pilih besok nih masih hidup lagi, kira-kira umur dia ini masih 1 tahun 2 tahun tuh masih ada pang lagi. Mau dilihat dari kesehatan, ada penyakit, dilihat dari umur masih anom. Ya misalnya ya kalau kita ini dapat dipastikan kita ini pancangan hidup 1 tahun 2 tahun lagi. Yukhallat fi dunya lam yajid mawdi'an li ziyadah ala ma huwa alaihi min al-hirs wa raghbah fi dunya. Kada mungkin juga kita mendapatkan sesuatu yang kita hayalkan. Kita misalnya berpikir ya kan masalah angan-angan yang panjang mahayal misalnya. Kita mahayal seumpamanya. Padahal hayalan kita tuh belum tentu lagi pasti terwujud nih. Nah misalnya juga kita apa ngarannya panjang umur belum tentu juga dapat. Matinya pasti. Faman a'dhamu hamaqah miman hadis sifatih. Kemudian ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka siapa a'dham hamaqah, orang yang lebih bodoh daripada sifat yang beliau gambarkan ini. Nah, Presiden Allah disambat sidin orang yang atau jumlah Allah atau orang kada pintar, jadi kada pintar. Karena apa jadi kada pintar? Inya menyia-nyiakan sesuatu yang sesuatu yang pasti akhirat. Ya kan, namanya kita berpikir masalah dunia, akhirat lapas.
amun kita berpikir masalah akhirat, dunia insya Allah dapat. Dapat. Tapi amun kita berpikir masalah dunia, akhirat dapat dipastikan lapas. Nah, orang yang ngatuju mahayal masalah dunia, godayat al-hazmah, ini menyanyiakan sesuatu yang nyata, yang pasti. Wa tamassak bil wahmi, dan dia berpegang daripada sesuatu yang kada jelas. Ini kada pintar. Saumpamanya ditakani orang yang kita isuk pasti hidup kan ada kan? Pasti jawabannya kada tahu. Amun kita nih kada tahu hidup kan ada kan isuk nih. Lalu buat apa kita tiba amal? Berpikir betul amal, panjang angan-angan, mahayal banyak terlalu tinggi bahayal. Nah ini paman aqdamu hamakah liman hadisifah. Maka orang seperti ini disini sangatlah bodoh. Summa inatulal amal aslun li jumlati minas sayyiatil akhlaq wal amal allati tusabbitu anit ta'ah. Kemudian pulang jasidin bahwasanya panjang angan-angan terlalu tinggi mahayal. Aslun itu sumber li jumlatin min sayyiatil akhlaq wal amal, daripada buruknya akhlak dan amal. Namun kita ini panjang angan-angan, terlalu banyak mahayal. Nah itu maulah akhlak kita kada bagus, kelakuan kita kada bagus. Gara-gara orang itu terlalu tinggi hayalannya, lalu mau menjuntan. Ya loh? Nah, aku harus berisian helikopter. Nah kayak apa supaya aku bisa helikopter? Nah lalu berpikir, amun aku bagawi sehari 100.000, misalnya nih kalau sebulan 30 juta, 100.000 3 juta, sehari 100.000, sebulan 3 juta aja, bagilah menukar helikopternya. Mana ini jalan tikus saja sudah. Aku anak membobol bank supaya lekas menukar helikopter. Nah panjang angan-angan, lalu sayyiatul akhlak timbulnya. Gawean kada bagus lagi, akhlaknya kada bagus lagi, amalnya kada bagus lagi. Alladzi tutabbitu anit ta'at, yang mana tulul amal itu, panjangnya angan-angan itu menjauhkan kita daripada berbuat ibadah. Kada mau beramal, kada ada lagi waktu sedang beramal. Yang memikirkan kayak apa, mewujudkan angan-angannya. Wa tad'u ilal wuqu' fil maksiyah, bahkan menyebabkan orang tersebut terjatuh di dalam kelembahan, di dalam berbuat maksiat. Kita namanya hayalan terlalu tinggi, lalu kita itu berbuat maksiat. Menghayal apa? Kita berbuat maksiat. Mithil al-hiris wal bukhul wa khauful faqar. Contohnya bilangnya orang itu panjang angan-angannya, maka dia akan komak lawan dunia, berhimmat mencari dunia, ya kan? Mencari dunia itu kan kayak apa? Supaya aku mewujudkan impianku, hayalanku. Wal bukhul lawan pelit. Namunnya aku nih apa ngarannya banyak bersedekah, hayalanku kada terwujud, keinginanku kada terwujud. Amunku banyak bersedekah lalu bakhil, kayak dikit bersedekah. Nah, wa khauful faqar, amun aku kebanyakan bersedekah kayak aku fakir, kada aku sugih. Nah, gara-gara apa? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Wa min a'dhamiha qubhan, bahkan penyebab yang paling besar atau yang paling parah daripada angan-angan, panjang angan-angan, al-istiqnas bid dunia, merasa senang lawan dunia, merasa senang apa aja, nyaman di dunia sudah apa aja, ada perlu lagi dengan akhirat. Nah ini bilanya mati itu alih kita ingat. Makanya kalau bila mati, kata lain daripada mati itu meninggal dunia, malapas dunia. Amun kita cinta lawan dunia, nah lalu ngalih, malapas dunia itu ngalih. Nah lalu bila nyentak sekarat tuh, pikirannya itu kan ada lagi masalah akhirat, ada lagi ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah. Pikirannya dunia doang, toko yang dinyatakannya, harta benda yang dinyatakannya, ya kan, tanah yang banyak,
sertifikat yang dinyatakannya. Ingat apa? Sudah terlalu cinta lawan dunia. Makanya kata lain daripada mati itu meninggal dunia. Supaya itu meninggal dunia nyaman, jangan terlalu cinta lawan dunia. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Ujar Sayyidina Jibril yang menasihati lawan Nabi Muhammad. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silakan hidup semaumu. Terserah kamu hidup dengan kayak apa, anak kayak apa lah. Cuma jangan kada ingat fa innaka mayyit, kita bakalan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Silakan cintai kepada siapapun yang kau cintai. Cinta lawan anak, cinta lawan bini, cinta lawan pasangan, cinta lawan harta, cinta lawan dunia, cinta lawan mobil, sayang lawan rumah, sayang lawan mobil, sayang lawan usaha. Silakan cintai apa yang kau cintai. Cuma jangan kada ingat fa innaka mufariquh, suatu saat engkau akan berpisah lawannya. Kita secinta apapun kita lawan mobil, lawan rumah, lawan harta, lawan usaha, kita pasti terpisah. Ya kan, makanya sasadangnya aja. Ya kan, cinta lawan dunia. Nah, orang yang tulul amal, orang yang terlalu banyak berisian kehendak, tinggi angan-angan, panjang angan-angan, atau terlalu banyak menghayal, al istighnas bi dunia, ini bakalan merasa senang melawan dunia. Senang, aku sudah nyaman di dunia ini dan orang yang nyaman di dunia, ya karena bilanya mati, apa yang karenanya lah, bilanya mati, alih malah pas dunia, alih, udah nak mati, udah nak akhirat, kan di dunia aja, nah lalu alih, roh keluar, ya pikirannya itu dunia aja, lalu kan ingat lagi lawan Allah, lawan Nabi Muhammad SAW. Wal akhad fi imaratiha, dan berusaha untuk memakmurkan dunia deh. Wasa'il jam'i hutamiha, wasa'yu li jam'i hutamiha, dan dia bakalan berusaha bagaimana caranya mengumpulkan dunia deh. Waqad qala alaihi salatu wasalam, bahkan padahal Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, apa aja Nabi Muhammad, bu'ithu li kharabid dunya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li kharabid dunya, tidak bermegah-megah dengan dunia. Nabi Muhammad itu diutus agar apa? Bukan untuk bermegah-megah. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk tidak mencintai dunia. Padahal Nabi Muhammad itu kan orang apa? Seandainya nih, ya kan, seandainya Gunung Uhud itu kan ganal, itu dijadikan emas kawat, ya kan, Gunung Uhudnya bertawar. Wahai Nabi Muhammad, anak kayak apa? Nah, aku nih bertawar lawan sampian. Seandainya gunungnya dijadikan sebagai emas, supaya pian kawan menggunakan sagan banikmat nyaman di dunia. Ujar Nabi Muhammad, tidak ada kok. Nabi Muhammad, ya kan, Gunung Uhud bertawar jadi emas, ini tidak ada. Mungkin kita lambat bertawarnya aja lagi, ya kan. Malah kita cari kawan di rumah tuh berisian emas 1 kilo sadang bersimpanannya. Nah, itu kita, ya Allah, bersimpanan emas di rumah 1 kilo tuh sadang ya. Kawan tuh lebih bang, dari 2-3 kilo emas tuh di rumah, sadang bersimpanan aja. Nabi Muhammad kali diutus seperti itu. Bu'ithu li kharabid dunya, ujar Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala li kharabid dunya, tidak untuk bermegah-megah dengan dunia. Ada. Jadi biasanya Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad itu pernah berdoa, Allahumma hina miskin. Ya Allah, uluni hendak minta miskin aja. Ada Nabi Muhammad minta sugih. Ya Allah, ulun minta sugih ada. Allahumma hina miskinan, ulun hidup anak miskin aja. Allahumma hina miskinan wa amitna miskinan, mati dalam keadaan miskin, hidup miskin, mati miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin, dan kainannya di akhirat berkumpul lawan orang-orang miskin. Nabi Muhammad doanya tuh ya supaya minta miskin, ya kan. Bu'ithu li kharabid dunya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bermegah-megah dengan dunia, artinya tidak mencintai dunia. Paman ammaraha,
barang siapa yang memakmurkan dunia, artinya mengumpulkan dunia. Orang yang ketujuh memakmurkan dunia, bagaimana mengumpulkan dunia? Amunnya mengumpulkan dunia sadar akhirat ada masalah lah. Kenapa jadi kita mengumpulkan dunia? Begawi sadar hendak pulang haji, full bahaji lagi, bagus. Aku anak berumroh tiap tahun, bagus. Cuma kadang-kadang niat baik itu di awalnya aja, aku anak begawi kan, atau begawi supaya pulang haji, supaya ke umroh, toh kumpul duitnya aro. Kadang lihat umroh, begini bahaji, aja bahaji kain aja dan bahaji. Mendaftar aku hendak kain aja, menghadang haji plus yang bapak 200 juta. Jangannya itu tak mau sebujur-bujur anak haji dua daftar dulu karena bilangnya ada duitnya yang anak plus itu karena tarik ya Allah ambil haji plus. Nah ya kan, cuma artinya biasanya orang tuh niat baik itu di awal aja, limbas dapat lalu kan diingat lagi. Nah ini tulul amal ngarannya. Paman ammaraha falaisam ini, barang siapa yang memakmurkan, yang mengumpulkan dunia, bukan tujuan ibadah, bukan tujuan akhirat, falaisam ini maka bukan termasuk daripada golongan ujar Nabi Muhammad. Wa an tulil amal yang penutus taswif lawan ulam, wa an tulil amal antu lisababiyah. Di dalam ilmu namunya ya Allah, sebab daripada orang yang panjang amal, panjang angan-angan atau ketujuh mahayal itu yang pun taswif dapat menimbulkan taswif bakaina-kaina di dalam amal beribadah. Orang bilangnya angan-angan banyak mahayal ibadah itu oleh kaina jadi cara ubah ibadah ya Allah. Memasar misalnya ya Allah, ada sampai sudah waktu zuhur. Sampai waktu zuhur, kain aja tutup ya. Masih banyak pelanggan lagi. Nah, gara-gara apa? Panjang angan-angan. Kain aja jar sembahyang, tutup toko kain aja. Bilangnya parak-parak asar. Jadi sekaligus sembahyangnya zuhur lawan asar, mau di jamak. Nah, ya kan kurang yang panjang angan-angan. Nya kehendaknya itu kita yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Pengarangnya tulul amal. Tulul amal wa antulil amal, sebab daripada orang panjang angan-angan yang pun taswif lalu bakaina-kaina di dalam beribadah. Wa huwal akim. Ini seperti orang yang mandul di sini. Orang yang panjang angan-angannya kayak orang mandul. Alladzi la yalid khairan qat. Kada bakal mendapatkan kebaikan. Ya, kada bakal mendapatkan kebaikan. Mahayal banyak nih. Itu kada mendapatkan keberuntungan lawan dia. Yuqalu, bahkan dikatakan inna aktarasiyah ahalin nar minat taswib. Kebanyakannya orang-orang di dalam neraka itu menjerit bakuriat gara-gara apa? Gara-gara ataswib. Ini katilu menunda-nunda di dalam beramal. Orang di akhirat di dalam neraka itu banyak bakuriat. Kenapa jadi bakuriat? Menjerit. Kenapa jadi menjerit? Gara-gara di dunia katujuh menunda-nunda di dalam beramal. Nah, yang katujuh menunda-nunda di dalam beramal. Nah, lalu di akhirat tuh menjerit, ya kan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yazalul musawwib yatataqal anit ta'at. Maka pastilah orang yang katujuh menunda di dalam beramal itu berat melakukan ibadah. Orang yang katujuh menunda-nunda di dalam beramal itu berat melakukan ibadah. Kain aja kan, bakaina. Lalu kada tegawi. Kain aja bersedekah madang sugih. Kain aja bahaji madang banyak duit. Kain aja sembahyang tahajud madang kada uyuh. Kain aja hadir majelis madang kada degawian, madang pensiun. Nah, ini kan bakalan tegawi kan bakaina-kaina itu. Nah, ini kebanyakan orang kena di akhirat itu menjerit bakuliah asakitan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menunda-nunda ibadah. Wa yu'akhir taubah anis sayyi'at, dan kebanyakan orang disiksa di dalam neraka itu gara-gara inya menunda-nunda di dalam bertaubat. Kayak aja kan bertaubat menghadap kuhak. Kayak aja bertaubat menghadap parak mati. Nah, ini karena di akhiratnya bakalan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yanzil bil maut, tatkala inya mati,
Fayaqulu, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ujar orang yang di dalam kubur, yang di dalam akhirat, di dalam neraka. Fayaqulu, dia mengatakan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya dia melambatkan ulun mati, jangan dia kaina aja mematikan ulun. Kaina aja mematikan ulun. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Niscaya aku banyak bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Cuma kata kau lagi, bila mati itu kata kau lagi beramal. Makanya bila hendak beramal itu tanpa masih hidup. Ad-dunya darul amal. Dunia ini sagan kita beramal. Sagan memutiki pahala duha, memutiki pahala sedekah, memutiki pahala hadir majelis, memutiki pahala sambayang berjamaah, tampul masih hidup diputiki. Amunnya mati, amunnya sudah di akhirat, wal akhirat darul jaza. Kata kau lagi beramal. Itu kesan dibalas dia lagi, nama ambili dia lagi, mengambil apa yang kita kerjakan di dunia. Amun dia di dunia katuju sembahyang duha dapat pahala duha. Amun dia di dunia katuju bersedekah dapat pahala sedekah. Amun di dunia katuju hadir majelis dapat pahala hadir majelis. Tapi amunnya di dunia beramal kada, beribadah kada, sembahyang duha kada, hadir majelis kada, baca Quran kada, membaca salawat kada, di akhirat kada ada yang diambil. Makanya ad-dunya darul amal. Amun hendak beramal di dunia, wal akhirat darul jaza. Amun di akhirat kada kau lagi kita beramal, kada kau lagi kita beribadah. Nah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ujar orang-orang yang di dalam neraka, seandainya, lalu timbul ya kan kalimat seandainya. Itu disebutkan law walim. Itu kata-kata seandainya, itu qaulun min dihamak, perkataan orang yang bodoh. Ya kan, seandainya aku ngarannya jadi presiden, maka aku akan bersedekah kepada semua warga Indonesia. Nah, ini perkataan yang bodoh. Menang bersedekah aja. Kalau bisa pakai seandainya. Makanya orang kada pintar ya Allah. Nah, itu qaulun min dihamak. Nah, itu orang-orang yang di akhirat di dalam neraka mengatakan Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya pian lambatkan ulun mati nih, seandainya pian perlambat kematian ulun, panjangkan umur ulun ila ajaran qarib, seandainya pian panjangkan umur ulun, pian kada matikan ulun, pian perlambat matinya ulun, fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ulun hendak banyak-banyak bersedekah dan menjadi orang soleh. Cuma fayuqalu lahu, ujar Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala kada bakal memberi itu. Amun sudah sampai ajal datang kematian kada apa lagi. Kada boleh apa sedekah, kada apa lagi. Hendak jadi orang soleh terlambat sudah, hendak jadi wali terlambat sudah, hendak sembahyang duha terlambat sudah. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Amun sudah mati kada apa lagi kita beramal. Nah, awalam nu'ammir umma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasyir. Awalam nu'ammirkum, ujar Allah Ta'ala, ini apakah kami tidak memanjangkan umurmu dari masa ke masa? Kita nih, karena ya Allah di akhirat yang kepada ya Allah jangan yang panjangkan umur ulun. Ya kan ini memang itu penyesalan itu biarlah selalu datang di akhir. Ada orang tuh menyesal dulu, ada pasti menyesal itu di belakangan. Bilanya sudah terjadi hanya menyesal. Jangan tahu. Jangan tahu lah kayak ini. Nah, kita ini kada tahu kayak pahala duha kita kada tahu. Pahala hadir majelis yang kita hadiri kada tahu. Baca maulid pahalanya kita kada tahu. Apabila kita merasakan kayak di akhirat. Karena di akhirat dia merasakan nih pahala hadir majelis dan masuk surga saudara. Kayaknya bilangnya di akhirat hanya tahu, oh jangan tahu aku tiap minggu kok hadir. Jangan tahu aku jangan kada tiap minggu lagi, tiap hari aku hadir. Ini penyesalan itu datang selalu di akhir. Kada ada menyesal itu dahulu, kada ada. Kecuali menyesal di berjalan apa kalinya di muka sapi. Nah, di saudara sapi, menyesal dahulu, jangan di belakang aja lah gitu. Jangan menyesal dahulu. Ya kan? Ngomong menyesal selain itu kada ada berdahulu pasti akhir, ya kan? Menyesal di akhir, penyesalan itu selalu datang di akhir. Kawan ulama mengatakan asyadun nadamah
an-nadamah yaumal qiyamah. Asyadun nadamah, penyesalan yang paling terbesar, yang paling hebat, yang paling dahsyat, an-nadamah yaumal qiyamah, penyesalan yang ada di hari kiamat. Amun kita menyesal dunia kalau diulang. Ya Allah, menyesal dunia aja. Aku menyesal aja. Talambat datang, talambat datang. Jangannya aku datang dahulu basungsung kawan di muka duduk. Amin bu kena peladak datang basungsung supaya duduk di muka kawan diulang. Tapi akunnya menyesal di akhirat kan kok diulang lagi. Makanya ulama mengatakan asyadun nadamah yaumul qiyamah, penyesalan yang paling dahsyat, yang paling terbesar adalah penyesalan nanti di hari kiamat. Nah, makanya awalan mu'ammirkum, ya Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak aku panjangkan umur kalian dari masa ke masa? Ya kita nih alhamdulillah panjang umur. Ya panjang umur. Ada yang umur 30, 40, 50, 60, 70. Ada yang sampai 80 mungkin di sini ya Allah. Kan berapa kali umur lain? Ada 80 lah ya. Sampai lah. Cuma sampai lah ya. 70 lebih lah ya. Oh, 80. Wah, Masya Allah 3 ini dia. Menjar Allah Subhanahu wa taala, awalan mu'ammirkum, apakah tidak kami panjangkan umur kalian dari masa ke masa? Kita ini panjang umur itu sebujurnya jangan bahagia. Ya kan? Panjang umur itu Allah Ta'ala itu sama aja memanjangkan umur kita supaya kita tuh mau bertaubat. Supaya kita itu mau nih hadir majelis, mau membaca Quran, supaya memperbanyak sangus dan akhirat hendak menyamai kita. Awalam mu'ammirkum, apakah tidak kami panjangkan umur kalian? Maya tadzakar fihi man tadzakar. Orang yang ingat bakal ingat. Tapi orang yang kada ingat, orang yang kada sadar bakalan kada sadar. Wajah akumun nadhir, bahkan didatangkan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan rambut yang asalnya hirang, tunggal kutingan memutih. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Gigi yang asalnya lengkap, tunggal bilahan paculan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang asalnya awas melihat. Ya kan, batu hati katanya semakin tajam Pak, semakin berkabur, semakin ini peringatan dari Allah Subhanahu dahulu mengangkat karong bagi sakarong aja. Jangan sakarong, 2 karong bawa, 3 karong bawa dahulu waktu anom Tuhan. Ada bawa lagi. Nah, ini wajah akumun nadhir, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jika masalahnya kuat karena batuha tunggal gamatan dikurangi. Mata asalnya awas, batuha berkurang tunggal di kita. Gigi lengkap dulu makan kambing gak aja. Makan kambing gak aja. Nyaman maunya. Wah ini makan kambing, makan kambing. Makan bubur ini. Nasi bila karawan mengguruno. Makanya karawan karena mama aku ya. Nasi karawan. Dulu kau aja dulu. Ya kan, jangan kan nasi baras ya kalau di mama, jangan mangunya baras ya kan. Nasi kekaruan dia abut. Nah, wajah hukum nadhir itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah Tuhan, sadang sudah beramal, sadang sudah berputih-putih. Kita inilah yang Tuhan. Ini sebenarnya Tuhan ya Allah. Karena kematian itu ada berbau. Ya kan, kita kada tahu kita apabila mati kada tahu kita. Kita ini sudah duha, namun sawat juga memiliki pahala duha, pahala tahajud, pahala sedekah, itu ada banyak lagi dia. Namun sawat takut tinggi juga ada banyak lagi sawat. Ya kan? Nah, makanya di sini wajah akumun nadhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Rasakan di sini, rasakan di peringatan, diingat-ingat. Ya kan, disadar-sadari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fama lidzalimina min nasir. Orang yang berbuat dosa itu kada bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nih berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, di akhirat pegang sakit. Faya kunju minad dunya bihasratin la akhiralaha. Amun orang nih katuju berbuat maksiat, kada beramal, kada beribadah, yakhrub minad dunya bihasrah la akhiralaha. Maka inya keluar daripada dunia rugi yang tiada henti-hentinya, kada ada batasnya. Ya kan belum amunnya kita yang rugi di dunia, menyesal di dunia masih kau dikejar. Tapi amunnya masalah di akhirat, amun sudah menyesal, ada kau lagi. Wa nadamah
wa nadamatin lantiha alha, dan penyesalan yang ada habisnya. Faqassir ya akhi amalak. Nah, ini nasihat Imam Haddad. Pendekkan di sini angan-angan kita, jangan terlalu banyak menghayal. Ya, wal yakun ajaluka nasbu ainik, dan jadikanlah kematian itu di depan mata kita. Nah, kita jadikan kematian itu seolah-olah di depan kita. Nah, itu disebutkanlah oleh ulama, barang siapa yang mengingat kematian, ya kan? Barang siapa yang mengingat kematian, man aktsara min dzikril maut, barang siapa yang memperbanyak ingat lawan kematian, ukrima bi tsalatsa asya, maka dia dimuliakan 3 perkara. Mun kita ingat lawan mati, artinya sadar lah. Karena memang manusia itu kan ada yang berlawasan hidup. Namun kita sadar dengan itu, 3 perkara kita dapatkan. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah takdiru taubat, mau bertaubat. Astagfirullah, aku nih macam mati banget. Ya minta ampun, walaupun banyak dosa yang aku kerjakan, aku ngaku aja banyak kesalahan. Bahari dilakukan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau bertaubat. Yang kedua, qana'atul qut. Nya kada mau megah-megah. Cukup aja nenek sehari makan. Ada usaha yang kayak bermegah-megah, ya kan? Makannya ada saatnya lah. Ibaratnya kita ini makanan banyak, makanan nyaman, tapi kita kalau makan. Jangan dokter kita ada mau makan ini. Kenapa? Kolesterol. Kita ada mau makan ini, gula darah dia tinggi. Nah, ada kita saatnya. Nah, qana'atul qut. Yang kedua, orang yang ingat akan kematian, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Orang yang ingat akan kematian, maka dia akan rajin beribadah. Nah, punya orang yang ingat kalau mati, wah, dia boleh pacaran mati. Sadang Quran dibuka, sadang selawat dikatek, sadang tahajud dilakukan, sadang sedekah dikeluarkan, sadang majlis dihadiri. Mengingat kalau mati, maka nasyatul ibadah dia dapatkan, rajin beribadahnya. Man aktsara min dzikril maut, orang yang ingat akan kematian, ukrima bi tsalatsa asya, maka dimuliakan 3 perkara. Yang pertama takdiru taubah, mau bertaubat. Yang kedua qana'atul qut, merasa cukup akan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga nasyatul ibadah, maka dia akan rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, qassir amalak. Jangan terlalu banyak menghayal. Jangan Habib Abdullah bin Haddad. Wal yakun ajaluka nasbu ainik, jadikan kematian itu di depan matamu. Wa amaluka wara'a dhahrik, dan angan-anganmu kau dihentak di belakang aja, jangan di depan, ya kan? Nah, orang bilanya menandak angan-angan di belakangnya, ingat lawan kematian tuh, lalu dia coba pikir, aku hendak aku nih terlalu saing bagawi usia mati, apa yang aku bawa? Aku nih terlalu saing mencari duit, usia mati, apa ibadah sangu yang pacaran aku bawa ini di dalam kubur? Nah kayak pakai aku menjawab pertanyaan muka nangkir. Nah kayak pakai aku di akhirat, nah kayak pakai aku di surga kan, di neraka kan. Nah wasta'in ala dzalika bil kitab min dzikri hadimil ladzat, dan hendaklah engkau gunakan hal tersebut. Wasta'in ala dzalika, maksudnya kita tolongi atau gunakanlah agar hal tersebut terwujud. Wasta'in ala dzalika, supaya kita terwujud kepada ada berpikir terlalu panjang angan-angan kita, hayalan kita masalah dunia. Wasta'in ala dzalika bi iktsar, bagaimana caranya? Dengan memperbanyak min hadimil ladzat, mengingat penghancur kelezatan, artinya kematian, mengingat kematian. Wa maqraqil jamaah, dan pemisah atau pemecah belah kesatuan. Nah, kayak kita nih, kalau bilanya mati hilangkan seseberatan, ya kan? Itu kematian, ingat akan kematian banyak di sini. Wa tafakkar fi man daraja amamak, dan berpikirlah engkau orang yang telah mendahului engkau. Nah, berpikir dulu kita bisian kai ada lagi mati. Dulu kita bisian kawan ada lagi kawan mati sudah. Kita pikirkan apa? Karena amal ibadah yang pacangan kita bawa, namun sudah mati. Ya, minal ma'arif wal qarabat,
yang kadang yang kita kenal dulunya atau keluarga kita matian. Pikirkan wastashir garbal maut, dan rasakan bahwasanya kematian itu dekat. Fa'innahu aqrabu ghaibin yuntazar, maka bahwasanya kematian itu ada sesuatu hal yang gaib yang pasti akan datang. Wa kun musta'idan lahu mutakhawifan hujumuhu fi jami'il halat, dan jadilah engkau bersiap-siap dan takut menghadapi kematian tersebut daripada di setiap keadaan. Nah, kita terus setiap keadaan ingat terus kematian. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu ujar sidin waladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu tarfi fa dhanantu anni ukhfidu hatta uqbat. Aku jasidin demi Allah tidaklah membuka kelopak mataku. Marafa'tu tarafi, tidaklah aku membuka kelopak mataku. Fadhanantu, aku yakin. Aku kata kawaliku memajamkannya. Ini ukhfiduhu hatta uqbat. Aku kata kau memajamkan lagi usia bangan kilap. Aku kan yakin aku kau memajamkan usia aku mati. Nabi Muhammad selalu ingat lawan kematian. Bahkan nih, padahal kan lebih mudah aja nih memejamkan mata tuh sekejap aja, nyaman aja. Tapi dari sini aku akan yakin, aku ini bila bagian kilap menutup mata tuh aku tak yakin kalau menutup mata. Kenapa? Musia mati datang, ajal datang. Artinya tuh ingat terus dengan kematian. Artinya sini tuh selalu ingat lawan kematian. Wala akal tuluk matan fadanatu anni usiku hatta aqussu biha minal maut al-hadis. Dan tidaklah aku memakan sebuah suapan, mengambil suapan, tidaklah aku memakan ini fadhanantu, dan aku tidak yakin ini usibuha, aku dapat menelannya. Ini makanan diambil kemudian dikunyah, ya kan? Aku tidak yakin sesuatu yang di mulutku ini sampai kepada lambungku. Hatta aku subiha minal maut, ya kan? Merasa musia tersandat di sini jadi hatta aku subiha tersandat di apa namanya Pak? Rangkongan, ya kan? Ini usibuha, aku hendak menalan hatta aku subiha, musia tersandat di rangkongan minal maut, gara-gara mati. Nah, berapa banyak artinya si ini selalu pikirannya itu tentang kematian terus. Nabi Muhammad itu warubama, terkadang doraba alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad itu memukul biyadihi alal haid litayamum, memukul tangannya ke dinding, alal haid ke dinding litayamum, untuk bertayamum. Nabi Muhammad ini bertayamum, ya kan? Terkadang Nabi Muhammad bertayamum. Fayuqalu lahu, padahal ada orang mengatakan innal ma' min qadri, wahai Rasulullah, maka ada banyu parak aja. Lalu dia Nabi Muhammad fayaqulu la adri la ali la ubalihu la adri la ali la ubalihu. Aku di sini kada tahu. Ini aku nih hendak ke WC, hendak ke tempat penguduan, musi aku mati. Makanya aku tayamum dulu nah. Aku wudu juga cuma tayamum dulu, tayamum ya kan, tayamum. Enak kan nyampe jalan pulang apa? Nah itu Nabi Muhammad selalu dihantui dengan perasaan bahwa sini beliau ini bakalan mati. Padahal Nabi Muhammad ya Allah ibadahnya luar biasa. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu yunshidu, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengucapkan sebuah bait syair. Kullu mri'in misbah fi ahli. Setiap seseorang berkumpul bersama keluarganya di pagi hari. Wal maut adna bisyaratina alih. Padahal ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Tali sandal itu kan para penalon kita. Ya, kayak gini kan bersandal lah. Enggak ada bersandal jauh. Aman orang mau pakai sandal, tali itu kan dekat pada dengan kita. Nah, kematian itu seperti itu juga. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qala hujatul Islam rahimahullahu taala, Imam Ghazali beliau mengatakan hujatul Islam Imam Ghazali. I'lam anal mauta, bahwasanya kematian la yahjum fi waqtin maksud. La yahjum fi waqtin maksus. Tidak datang di waktu yang telah ditentukan. Kita tidak tahu apabila mati itu datang. Wahal maksus, dan kita tidak tahu juga dalam keadaan apa kita mati. Kita tahu apabila kita mati, kita tahu waktunya apabila jam berapa kita tahu. Dalam keadaan apa kita mati kita tidak tahu juga. Wasinnun maksus,
Wasinin maksus, dan kita kada tahu juga di umur berapa kita mati. Wala budda min hujumihi, oleh karenanya kita mengetahui dan kita meyakini bahwasanya kematian itu pasti datang. Fal isti'dad lahu aula min al-isti'dad di dunia. Maka bersiap-siap untuk kematian lebih diprioritaskan, aula lebih diprioritaskan min al-isti'dad di dunia daripada kita bersiap-siap masalah dunia. Faslun, ini sebuah pasal. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehatkan badan kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita sekalian di dalam menghamba dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala manawa bi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.